Salve, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, kita berada pada pekan biasa ke-27. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kekal, kami anak-anak-Mu kembali menghadap-Mu, mengucap syukur atas rahmat, kebaikan, berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Berkatilah kami pada hari ini, segala aktivitas kami pada hari ini. Semoga apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Doa yang diajarkan Yesus, doa yang singkat namun sangat besar kuasanya. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan sering kita gunakan dalam berdoa dimanapun, kapanpun. Kami pasti berdoa, doa Bapa kami. Nilai yang terutama dalam doa Bapa kami adalah relasi Allah dengan manusia. Mengakui Allah dan kerajaannya yang kudus akan melahirkan kesadaran untuk memohon pengampunannya, berharap kecukupan, dan melakukan penyerahan diri secara total. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mengapa berdoa sangat penting? Karena doa merupakan kebutuhan dasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Bapa. Doa muncul dari iman. Doa membuktikan relasi hangat dengan Allah. Doa merupakan bukti cinta kepada Allah. Yesus pun menyediakan waktu untuk berdoa dalam hidup dan pelayanannya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan sebuah prinsip sikap doa yang benar, yaitu seperti seorang sahabat yang karena dekat dan akrab tidak sanggup menyampaikan kebutuhannya kepada sahabatnya, lalu si sahabat rela menolong. Demikianlah Allah. Ia pasti akan menjawab setiap doa yang dipanjatkan. Allah mendengarkan doa-doa karena Allah adalah Bapa dan pendoa adalah anaknya. Setiap bapa akan mencukupi dan memberi yang terbaik untuk keperluan anaknya. Berdoa juga harus fokus dan konsisten. Hal ini seperti orang yang mencari sesuatu atau mengetuk pintu.
mereka pasti akan mendapatkan dan pintu akan dibukakan. Hanya mereka yang sungguh-sungguh berusaha dan konsisten akan mendapatkan apa yang dicari. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, doa yang Yesus ajarkan ini mengingatkan dimensi ora et labora yang hidup para rahib. Kita tidak cukup hanya banyak berdoa tanpa bekerja tangan. Tubuh kita perlu makan dan minum serta segala gerak manusiawi. Maka bekerja juga menjadi bagian hakiki dari hidup manusia. Sebagai orang beriman, doa dan kerja menjadi nafas harian kita. Ada waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, ada pula waktu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita membawa karya kita dalam doa-doa dan juga mendasari karya dengan doa-doa yang kita dasarkan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami mengungkap 5 permohonan pokok. Yesus merangkum semua ajarannya dalam 5 permohonan yang ditunjukkan kepada Bapa. 2 permintaan yang pertama berbicara tentang hubungan manusia dan Allah. 3 permintaan lainnya berbicara tentang kebutuhan dan hubungan di antara manusia. Bapa kami juga melatih sikap batin. Doa ini juga bertujuan untuk membentuk diri kita dan melatih kita dalam sikap batin Yesus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, orang tua adalah buku yang dibaca setiap hari oleh anak-anak mereka, kata Santo Agustinus, uskup dan pun janggal gereja asal Hippo, Afrika Utara. Santo Agustinus membuat sebuah metafora bahwa sebagaimana sebuah buku bisa dibaca setiap hari oleh anak-anak, demikianlah kehidupan dan aktivitas yang mereka lakukan akan selalu dibaca atau dilihat oleh anak-anak. Jika setiap hari anak-anak melihat orang tua rajin berdoa, maka mereka akan mengenal orang tua sebagai pendoa. Pengalaman real tersebut bisa menggerakkan anak untuk tekun berdoa seperti yang mereka lihat pada orang tua mereka. Demikianlah ketika Yesus berdoa di suatu tempat, apa yang dilihat oleh muridnya menggerakkan mereka untuk berdoa. Semoga demikian, amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada hari ini. Semoga kita sekalian
dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.